Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan posisi keuangan khususnya ekuitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Rifanda Latikza Medina Putri dengan NIM B12 2020 04292. Yang kedua, Nabila Putri Marani dengan NIM B12 2020 04294. Yang ketiga, Amairelis Bresiliani Karyadi dengan NIM B12 2020 04296. Dan saya sendiri, Naila Arinal Haq dengan NIM B12 2020 04329. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ekuitas. Ekuitas sering disebut modal. Ekuitas mengandung unsur pemilik. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut aset bersih. IAI mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. FASB dalam SVAC nomor 6, ekuitas adalah hak residual atas aset suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi kewajibannya. Penyajian laporan perubahan ekuitas yang pertama menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Yang keempat, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sesuai PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan berdasarkan komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat, laporan arus kas selama periode, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dasar dua komponen penting yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Modal yuridis terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, dan stock subscription. Dan modal setoran lain terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Selanjutnya, ekuitas pemodal saham. Yang kedua yaitu modal bentukan atau laba ditahan yang terdiri dari laba atau rugi, dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan ekuitas. Kemudian ekuitas pemodal saham yang ketiga yaitu lain-lain. Komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya, atau laba ditahan tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya adalah untung penahanan belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, tujuan penyajian ekuitas.
Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham, dan prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Untuk perbedaan modal setoran dan laba ditahan, komponen membentuk ekuitas yang pertama jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham, yang kedua laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen, yang ketiga jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi, yang keempat jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham, dan yang kelima sumber lainnya. Selanjutnya, modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Selanjutnya, modal setoran awal. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham secara akuntansi. Penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemeralatan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan yang pertama menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Selanjutnya ada perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal ini, kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal dan perubahan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah yang pertama, pemesanan saham, yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar, yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dan yang terakhir, dividen saham. Selanjutnya, pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal saham, modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Untuk obligasi terkonversi, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Ada dua nilai yang dapat digunakan basis kapitalisasi, yaitu yang pertama nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran, yang kedua harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Dan untuk saham prioritas terkonversi, pengukuran jumlah rupiah harus diakui sebagai modal setoran. Pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang biasa. Pendekatan kedua, kalau ada selisih antara
harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifanda Latikza Medina Putri. Dividen saham. Dividen saham yaitu distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Karakteristik dividen saham ada 3. Yang pertama yaitu bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. Yang kedua yaitu dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan pembagian laba. Yang ketiga yaitu dari segi pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagi penerimanya. Kapitalisasi. Kapitalisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Yang kedua yaitu kapitalisasi atas dasar harga saham. Yang ketiga yaitu modal setoran persatuan sebelum dividen saham. Next. Kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kapitalisasi dividen saham hanya sebesar nilai nominal atau nyatanya jumlah minimal yang harus dikapitalisasi untuk memenuhi kesatuan yuridis. Kapitalisasi atas dasar harga saham yaitu dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai. Pemegang saham dapat menjual saham tersebut karena dividen kas yang diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Nilai tersebut nantinya dapat diukur atas dasar harga saham, sehingga harga pasar nantinya yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Berbagai dasar pemikiran yang mendukung hal ini yaitu 1. Laba ditahan, 2. Transaksi dividen saham, 3. Dari sudut pandang perusahaan, jumlah rupiah dividen saham, dan keempat yaitu pengguna harga saham. Next. Saham treasury. Saham yang akan mengurangi saham adalah penarikan kembali saham untuk sementara yang menjadi saham treasury. Alasan sebuah perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury yaitu 1. Saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. Yang kedua yaitu saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha atau yang bisa disebut business combination. Konsep satu transaksi. Yang disebut dengan konsep satu transaksi yaitu satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan adanya transaksi saham treasury tersebut. Next. Konsep 2 transaksi. Dengan adanya konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap likuiditas, karena ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini disebut juga sebagai pendekatan nilai nominal karena harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai nominal. Dan selisihnya baik dalam penarikan atau penjualan akan dikompensasi ke modal setoran lain atau sebatas porsi modal setoran lain mula-mulanya kompensasi ke laba ditahan. Perubahan laba ditahan. Pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, karena terdapat dua faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu laba atau rugi periodik, dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi yang disebut dengan laba komprehensif. Next. Penyesuaian periode lalu.
penyesuaian periode lalu, yaitu perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Koreksi kesalahan. Suatu kesalahan tidak bisa diketahui dan baru dapat diketahui beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Jadi, untuk dapat disebut kesalahan, yaitu suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitungan, kesalahan aplikasi atau penerapan prinsip akuntansi, atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu koreksi sebagai penyesuaian laba ditahan. Menurut hal ini, penyesuaian diperlukan di dalam laba yang akan dilaporkan untuk kasus koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar atau material, sehingga tidak mengganggu pelaporan laba normal. Laba awal disesuaikan dengan jumlah rupiah pengaruh kumulatif terhadap perhitungan laba periode-periode sebelumnya. Sesuai statement komparatif disajikan pengaruh retroaktif. Selanjutnya yaitu koreksi sebagai penyesuaian model setoran lain. Menurut hal ini, model setoran menurut Patton dan Littleton tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi berkaitan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu sebaiknya dipisahkan dengan premium modal. Premium modal merupakan komponen modal setoran dan jika dipisahkan antara modal setoran dan modal operasi laba perlu dipertahankan. Maka tidak tepat apabila menggunakan modal setoran untuk menyerap koreksi atas laba, kecuali 1. Laba bersih tahun berjalan dan laba ditahan telah habis. 2. Penyesuaian yang mempengaruhi modal setoran mendapat persetujuan pemegang saham. 3. Laba ditahan diakumulasi setelah penyesuaian modul diberi tanggal yang artinya laba ditahan yang dilaporkan diperoleh dari operasi setelah penyesuaian. 3. Koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Patton dan Littleton pada tahun 1970 juga mendukung bahwa statement laba rugi kumulatif yang didasarkan atas statement perlu menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut koreksi dilakukan dalam akun laba tanpa ada petunjuk dan penjelasan dalam statement laba rugi, sebab statement laba tidak memberikan gambaran menyeluruh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Perubahan akuntansi. Ada 3 macam dalam perubahan akuntansi. 1. Perubahan prinsip atau metode akuntansi. 2. Perubahan taksiran akuntansi. 3. Perubahan kesatuan pelaporan. Next. Metode yang digunakan. 1. Penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui pengaruh kumulatif dalam perubahan laba. Saldo awal disesuaikan dengan pengaruh kumulatif sebelum disusun sesuai perubahan. 2. Penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh di dalam laba periode yang lalu sebagaimana komponen menghitung laba periode sekarang. Berdasarkan gagasan 1. Semua pos yang akan mempengaruhi laba perusahaan harus dilaporkan dalam statement laba rugi. 2. Perubahan akuntansi selalu terjadi, sehingga tidak perlu revisi periode sebelumnya. 3. Pengungkapan yang jelas pada pelaporan laba periode sekarang cukup jelas. 4. Penyusunan statement keuangan dapat menurunkan keyakinan terhadap statement keuangan. Metode yang ketiga yaitu penyesuaian sekarang dan prospektif.
Metode ini menyebar pengaruh kumulatif dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode yang akan mendatang. Next. Kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi dilakukan sesuai pada PSAK nomor 51, yang berisi kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Proses kuasi reorganisasi yaitu 1. Aset dan kewajiban dinilai atas dasar nilai pasar atau nilai wajar. 2. Modal setoran lain atau agio saham ditentukan untuk menutup defisit. 3. Saldo debit laba ditahan atau defisit dieliminasi mendebit agio atau premium modal saham. Next. Penyajian modal pemegang saham untuk urutan penyerapan rugi. 1. Pendapatan kotor. Pendapatan kotor yaitu menyerap semua biaya dan rugi dan debit atau transaksi dari non-pemilik. 2. Laba bersih. Laba bersih apabila pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua pos-pos, maka konsumsi manfaat akan hilang. 3. Laba ditahan. Laba ditahan dilakukan apabila periode berjalan tidak cukup menyerap rugi tertentu atau rugi luar biasa. 4. Premium modal saham. Premium modal saham menyerap rugi ketika laba ditahan habis menyangga suatu rugi. Yang kelima, modal saham. Modal saham yaitu ketika modal yuridis pengaruh substansial perlu melakukan kuasi reorganisasi atau likuidasi apabila diperlukan. Next. Penyajian modal pemegang saham, urutan penerimaan distribusi aset. Ada 5, yaitu 1. Karyawan dan pemerintah. Karyawan dan pemerintah dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu dengan karyawan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terutang. 2. Kreditor berjamin. Kreditor berjamin pemegang obligasi atau kreditor yang haknya dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Ketiga, kreditor tak berjamin. Tak berjamin. Kreditor yang tak terjamin terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel jangka panjang maupun jangka pendek. 4. Pemegang saham prioritas. Pemegang saham prioritas dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham yuridis. Yang kelima, pemegang saham biasa. Pemegang hak atas sisa kekayaan yang berarti pemegang saham biasa harus menanggung rugi. Next. Perincian laba ditahan. Komponen-komponen tertentu berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan. Laba ditahan disajikan dan dirinci atas dasar sumber atau kebiasaan disajikan dengan rincian atas dasar tujuan dengan cara apropriasi dan pembatasan. Terdapat 2, yaitu 1. Atas dasar sumber yang berasal dari operasi normal atau rutin dari laba luar biasa. 2. Atas dasar tujuan pengungkapan, berasal dari penyisihan dividen yang digunakan terlebih dahulu yang nantinya dibayarkan oleh kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya, laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Masalah teoritis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan
melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dianut, yaitu kinerja sekarang atau normal dan semua termasuk atau surplus bersih. Next. Laba kinerja sekarang. Dalam laba kinerja sekarang itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, laba harus diukur efisiensi pengguna sumber ekonomik untuk periode berjalan. Yang kedua, untuk periode berjalan sehingga laba harus bebas dari hal-hal yang mengaburkan efisiensi. Yang kedua, laba merupakan pengukur kinerja manajemen. Yang ketiga, laba harus dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antar periode dan antar perusahaan secara bermakna. Yang keempat, karena fiksasi fungsional pembaca statement laba rugi yang hanya melihat angka akhir, pemasukan pos-pos luar biasa dalam statement laba rugi dapat menyesatkan pemakai. Next. Selanjutnya, pendekatan kedua yaitu laba semua termasuk atau surplus bersih yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan melalui statement laba rugi adalah semua pos akibat transaksi non-pemilik. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang statement laba rugi merupakan penggalan aliran operasi atau pendapatan dan biaya dalam jangka panjang. Untuk dapat memprediksi kemampuan melaba jangka panjang, statement laba rugi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus disajikan sebagai rangkaian statement laba rugi sepanjang umur perusahaan. Dengan demikian, laporan laba rugi periodik harus membuat pos-pos yang tidak normal atau luar biasa. Next. Selanjutnya, konsep pemanfaatan aset. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statement akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakai secara tidak semestinya ke laba normal dan dengan demikian secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Statement laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Ada dua cara untuk memanfaatkan aset. Yang pertama, penggunaan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Yang kedua, penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak, utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Selanjutnya, konsep aset kapital. Konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba atau melalui depresiasi sehingga laba atau rugi pemberhentian aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuai laba ditahan. Laba atau rugi ini dipandang sebagai transaksi modal karena dianggap modal pemegang saham tertanam dalam aset tetap.
argumen yang diajukan oleh Hendrickson dan Van Breda tahun 1992 dan sumber lainnya yang mendukung pendekatan laba semua termasuk dalam penyajian statement laba rugi. Ada 5 poin. Yang pertama, secara teknis, penggunaan laba tahunan selama umur perusahaan harus sama dengan laba total perusahaan. Yang kedua, pengeluaran pos-pos non-pemilik dari perhitungan laba memberi kesempatan pada manajemen untuk melakukan manipulasi atau manajemen laba. Yang ketiga, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu pos bersifat operasi atau non-operasi, reguler atau tak reguler, normal atau tak normal. Yang keempat, dengan memasukkan semua pos-pos yang berasal dari transaksi non-pemilik dan dengan pengungkapan yang layak, pemakai laporan mempunyai keleluasaan untuk merefleksikan dan menentukan sendiri laba antara yang dianggap berpaut dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, pengertian operasi perusahaan harus diinterpretasi dalam perspektif yang luas, tidak terbatas pada kegiatan produksi dan penjualan produk utama. Next. Selanjutnya, penyajian laba komprehensif. Dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana menyajikan komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana menyajiannya dalam statement laba rugi. Berikut komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama ada seksi operasi utama atau Major Operating Activity Section. Di seksi operasi utama ini ada 4 poin. Yang pertama penjualan atau pendapatan, yang kedua kos barang terjual, yang ketiga biaya penjualan, dan yang terakhir biaya administratif atau umum. Terus selanjutnya seksi operasi tambahan atau secondary or auxiliary activity section. Di sini ada 2 poin, yaitu pendapatan lainnya dan utang, dan yang kedua biaya lainnya dan rugi. Selanjutnya ada pajak penghasilan atau income tax. Yang keempat, operasi hentian atau tak lanjut kanan atau discontinue operations. Yang kelima, pos-pos luar biasa atau extraordinary atau ordinary item. Yang keenam, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang ketujuh, pengaruh kumulatif perubahan estimate atau taksiran. Yang terakhir, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya, termasuk pos-pos penerobos. Next. Di sini terdapat contoh penyajian statement laba rugi PT ABC untuk tahun berakhir 31 Desember. Terdapat pendapatan atau penjualan sebesar 51.608.000 dan ada kos barang terjual yaitu sebesar 28.430.000. Yang ketiga adalah pendapatan atau penjualan itu dikurangi dengan kos barang terjual, maka temukan laba kotor penjualan sebesar 23.250.000. Selanjutnya dikurangi dengan biaya penjualan dan administratif sebesar 12.500.000. Ditemukanlah laba dari operasi utama sebesar 10.750.000. Terus ada pendapatan lainnya dan hutang sebesar
1.630.000 dan ada biaya lainnya dan rugi sebesar 795.000. Pendapatan lainnya dan biaya lainnya ini dikurang. Jadi 835.000. Laba dari operasi tadi dikurangkan dengan 835.000, jadilah laba dari operasi berlanjut, yaitu 9.915.000. Terus ada pajak penghasilan sebesar 2.225.000 dikurangkan, jadilah laba dari operasi berlanjut sebesar 7.690.000 dikurangkan dengan operasi hentian setelah pajak yaitu 290.000, maka ditemukan laba sebelum pos extraordinary dan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi sebesar 7.400.000. Pos-pos extraordinary setelah pajak 150.000 ditambahkan dengan yang tadi hasilnya 8 periode, laba periode sebesar 7.550.000. Terus ditambah dengan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi setelah pajak, jadilah laba periode bersih sebesar 7.915.000. Next. Di sini juga ada contoh penyajian statement laba rugi komprehensif PT ABC untuk tahun berakhir 31 Desember. Terdapat laba periode bersih sebesar 7.915.000 ditambah dengan perubahan ekuitas non pemilik lainnya ada dua, yaitu penyesuaian penjabaran mata uang asing sebesar 314.500 dan untung belum terrealisasi atas sekuritas sebesar 56.500 itu ditambah terus dikurangkan dengan laba periode bersih itu dikurangkan dengan perubahan ekuitas non pemilik yang sudah ditambah tadi, yaitu hasilnya 317.000. Terus laba komprehensif dari 7.915.000 dikurangi dengan 317.000, hasilnya 8.286.000. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.